Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online Minggu 28 Juni 2020. Kita patut bersyukur atas pernyataan Tuhan sehingga kita dapat melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Walaupun kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gedung gereja. Ibadah Minggu 28 Juni 2028 bertemakan taat dan patut kepada Roh Kudus, merupakan tema yang disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua untuk dikhotbahkan ke seluruh negeri ini dan untuk diketahui bersama bahwa ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Ganti Rahman STH. Beliau adalah Ketua Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana Klasis Mimika di Papua. Berikut adalah informasi tentang kegiatan gereja minggu ini. Anda bisa menyaksikan siaran langsung maupun siaran ulang ibadah raya melalui channel YouTube dengan nama GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda sehingga Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami menyediakan tunas Zoom meeting setiap minggu bagi anak-anak Anda. Anda bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak Anda untuk mendapatkan informasi meeting ID bersama passwordnya. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya itu melalui nomor rekening bank BRI 1880001 0002 566 ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada majelis jemaat terdekat. Kegiatan gereja tengah minggu seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita, dan persekutuan kaum bapa minggu ini tetap dilaksanakan secara online melalui channel ini. Untuk ibadah PAM hari Rabu malam tepat jam 7 malam, untuk ibadah PW dan PKB pada hari Kamis malam tepat jam 7 malam. Bagi jemaat yang membutuhkan doa khusus dan konseling, Anda bisa menghubungi nomor telepon berikut ini: 081247097662 atau 081247552889. Pelaksana harian majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada umat Tuhan yang berpartisipasi dalam ibadah online ini, baik pemain musik, song leader, vokal group, tim media, dan juga kepada hamba Tuhan yang melayani ibadah online ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Sampai berjumpa kembali di online berikutnya. Tetap semangat dan jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita hendak beribadah di minggu pagi hari ini. Untuk itu perlu diketahui yang akan memimpin ibadah di minggu pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Julius Ganti Rahman STH. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani 94
ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 94 ayatnya yang ketiga, berdoa dan jaga supaya jangan, dan kata-kata selanjutnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia ada satu kemenangan, yakni iman kepada Tuhanmu. Kita siapkan nyanyian rohani 137 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, dan kita menyanyikan nyanyian rohani yang sama pada ayat yang keempat kita lakukan setelah kita mendengar pemberitaan keampunan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami, pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sudah ku dapat sayang Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Sudah ku dapat sayang Tuhan.
kami hamba Tuhan Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita aminkan pemberitaan keampunan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 137 pada ayat yang keempat. Ya Tuhan, jangan ambil berkat, dan kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan, jangan ambil berkat karunia daripadaku, dan bimbing aku sampai tamat ke pintu rumah selamat-Mu. Disitulah suaraku kekal memuji rahmat-Mu. Untuk mendengar hukum Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan ke-10 hukumnya ini, untuk kita akan memasuki minggu kerja yang baru. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mana pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini terdapat dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-38. Sebelum
kita membaca dan merenungkan sebagian apa kata firman ini, marilah kita berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-38 berbunyi demikian. Perpisahan Paulus dengan para penetua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penetua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan, roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapaikan garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri aku muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian
tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawanan-kawanan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengingatkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang menciumi dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan lihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Sampai sedemikian jawab firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan syukur yang kita sudah siapkan dari rumah kita masing-masing. Sementara dari rumah syukur kita kumpulkan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya. Hidup kita yang benar. Sementara itu, derma saudara diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari pertama Korintus 8 ayat yang ke-12. Barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Hidup kita yang benar dan kata-kata selanjutnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, bersyukur kepada Tuhanku, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, pembacaan kita di Minggu 28 Juni 2020 ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayat yang ke-38 tentang perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus dengan tema oleh gereja taat dan patuh pada Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat mudah bagi seorang pelayan Tuhan untuk hanya berfokus pada aktivitas pelayanan yang sedang dia jalani.
ketika aktivitas demi aktivitas menjadi fokus utama kita, maka kita akan makin sulit menghayati esensi panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita layani, bukan kepada program. Di sisi lain, kita harus taat dan patuh pada Roh Kudus dengan kepekaan terhadap pimpinan Tuhan dalam hidup kita sebagai pelayan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 ayat yang ke-38 ini kita akan bertemu dengan hidup Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan pada masa akhir 3 tahun pelayanannya di jemaat di Efesus. Melalui teladan Rasul Paulus, kita akan belajar prinsip-prinsip bagaimana kita seharusnya hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, khususnya dalam peran sebagai gembala kepada orang-orang yang dilayani dan juga dalam hal kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Semoga melalui perenungan ini kita dapat terus melayani dan menyenangkan Tuhan yang telah memanggil kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dan pelayannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat beruntung karena 3 tahun lamanya Paulus tinggal di sana. Pembacaan kita pada ayat yang ke-31. Sekarang sudah tiba waktunya bagi Paulus untuk meninggalkan kota Efesus menuju Yerusalem untuk menghadiri Pentakosta. Tentunya ini adalah perpisahan yang sangat mengharukan antara sang rasul dengan jemaat Efesus yang diwakili oleh para penatua jemaat. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-17. Perpisahan ini terasa begitu mengharukan, selain karena hubungan yang sangat erat terjalin selama bertahun-tahun, juga dikarenakan sang rasul mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat muka Paulus. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-38. Betapa mengharukan kejadian itu dan duka cita ilahi memenuhi mereka. Rindukah saudara mengalami relasi yang sedemikian mendalam dengan persekutuan-persekutuan jemaat di mana kita berada dan juga jemaat yang kita layani? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa hal yang menjadi kunci dari pelayanan Rasul Paulus yang perlu kita teladani. Pertama, pelayanan yang berorientasi jiwa, itu dalam ayat 18 sampai 21 dan ayat 26 dan ayat yang ke-27. Hal pertama yang menjadi rahasia pelayanan dari sang rasul adalah pelayanan yang berorientasi dan mencintai setiap jiwa yang dipercayakan Allah. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak aku pertama tiba di Asia ini," dalam ayatnya yang ke-18b pembacaan kita. Pernyataan tersebut baru bisa benar apabila orang yang melayani bergaul akrab dengan orang yang dilayani. Keterbukaan modal seperti ini hanya bisa terjadi bila orang yang melayani mempunyai orientasi kepada jiwa, bukan sekedar berorientasi menjalankan program. Yang penting program berjalan, ya beres. Orientasi kepada jiwa bisa dilakukan bila kita melayani jemaat Allah dengan segala kerendahan hati. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-19a. Saudara-saudara, siapakah Paulus? Dia adalah orang yang luar biasa, terpandang dari segi martabat, dari segi intelektual, tapi melupakan semua itu demi orang yang dilayaninya. Bahkan demi orang-orang yang dilayani ini, Paulus rela bekerja dengan tiada henti menasihati mereka. Dan seringkali dalam menghadapi mereka tanpa terasa air matanya berjatuhan. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-31. Air mata sang rasul adalah tanda dari ungkapan hati yang terdalam akan jemaat. Meskipun saudara-saudara bukan satu-satunya tanda. Air mata tersebut kadang adalah air mata sukacita karena melihat jemaat yang bertobat. Kadangkala juga merupakan air mata kesedihan karena melihat jemaat yang hidupnya tetap cemar walaupun mengaku Tuhan sebagai juru selamat.
Entah jenis air mata apalagi yang tercurah dari dalam hati sang rasul, tapi yang pasti air mata tersebut menandakan cintanya yang besar akan orang-orang yang sedang dilayaninya. Tidak hanya sekedar memberitakan Injil dengan sepenuh hati, sang rasul juga mengabaikan haknya untuk dipelihara oleh jemaat. Ia rela bekerja keras demi tidak memberatkan jemaat yang dilayani. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-34, betapa mengharukan kecintaan sang rasul kepada jemaat tersebut. Walaupun nyawanya terancam oleh orang-orang yang mau mengusir, bahkan mau membunuhnya. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-19b. Jemaat Tuhan, dalam tantangan yang ada, Paulus tetap bertahan melayani jemaat tersebut karena ia sangat menghargai setiap jiwa yang dipercayakan Allah kepadanya. Oleh karena itu, Paulus tidak melalaikan apa yang berguna bagi jemaat, yaitu seluruh maksud Allah kepada jemaat dalam ayat 20a dan ayat yang ke-27. Agar setiap orang dapat mendengar Injil Allah. Berbagai cara dilakukan oleh Paulus dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-20b. Baik melalui pelayanan publik, khotbah di tempat umum, atau rumah ibadah, juga dalam pelayanan pribadi, seperti perkunjungan pastoral. Pelayanannya juga tidak memandang status atau kedudukan orang yang dilayani. Setiap orang yang bisa dilayani akan dilayani. Hal ini terangkum dalam ayat yang ke-21 pembacaan kita. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani diinjili, supaya mereka berbalik kepada Allah dengan bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Pendeknya, segala cara dilakukan untuk menjangkau segala macam orang oleh Paulus, sehingga pada akhirnya pelayanannya di Efesus ia bisa menghadapinya tanpa penyesalan. Dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 pembacaan kita. Hal yang kedua yang menjadi kunci dari pelayanan Rasul Paulus yang perlu kita teladani adalah pelayanan yang berpusat pada Allah. Dalam pembacaan kita pada ayat 25, 22 sampai ayat yang ke-25. Betapapun kita mencintai suatu jemaat atau pelayanan yang telah Tuhan percayakan, bagian kita tetaplah pelayanan. Arti sederhana dari pelayanan adalah siap ketika sang Tuhan memberi perintah dan melakukan tugas yang baru. Bahkan walaupun demi melakukan tugas tersebut, kenyamanan ataupun jiwa kita dipertaruhkan. Inilah rahasia kedua dari pelayanan Rasul Paulus. Hidupnya adalah untuk menuruti kehendak Allah dan nyawanya tidak dihiraukan sedikit pun demi menyenangkan sang Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah ucapan yang pernah sang Rasul keluarkan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Ini juga teladan yang telah dengan sempurna diperagakan oleh sang Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Walaupun Paulus sangat mencintai jemaat Efesus, ada waktu ia harus siap melakukan tugas baru yang dipercayakan Allah kepadanya. Setelah 3 tahun melayani di Efesus, selesailah tugasnya dalam ayat 25 pembacaan kita. Dan tibalah saatnya Allah mengutus Rasul Paulus kepada jemaat pelayanan di tempat lain. Itulah tugas baru yang diberikan Allah kepada sang Rasul. Bagi Paulus, arti hidupnya adalah melakukan kehendak Allah, sehingga keinginannya adalah menyenangkan Allah. Walaupun ia punya kehendak bebas, ia menyatakan dirinya adalah tawanan roh. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-22. Dengan step by step Paulus berusaha taat kepada Allah. Dia hanya tahu bahwa penjara dan sengsara menunggunya. Dalam ayat yang ke-23 pembacaan kita. Apakah Paulus manusia super? Otot kawat tulang besar? Tidak. Dia manusia biasa, tetapi yang berbeda dengan kita adalah ketaatan Paulus kepada Allah dan keyakinan akan penyertaan Allah dalam kehidupannya maupun kematiannya. Dalam pembacaan kita pada ayatnya ke-24. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudara,
bisikan roh tentang nasib Paulus juga sampai kepada murid-murid lain. Perhatikan Kisah Para Rasul 21 ayat 4 dan ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-12. Walaupun sudah diperingatkan oleh para murid yang lain, mengapa Paulus tetap mencari bahaya dengan pergi ke Yerusalem? Bukankah roh yang sama yang sebelumnya telah memberitahukan Paulus sekarang memperingatkan Paulus melalui murid-murid dan Nabi Agabus bahwa Paulus akan mengalami sengsara, diikat oleh orang Yahudi dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain? Lalu mengapa sang rasul tetap nekat pergi ke Yerusalem? Jawabannya terletak pada pasal 21 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Paulus bisa melihat justru inilah yang Allah inginkan untuk hidupnya. Sementara murid-murid hanya bisa melihat sebatas diri Paulus yang akan mengalami celaka dan sengsara. Paulus bisa melihat masa lampau, penderitaan dirinya, dan bahwa itulah kehendak Allah yang terbaik bagi dirinya. Saya percaya panggilan mula-mula dari Paulus turut menguatkan dia, bahkan meneguhkan bahwa penjara dan sengsara ini adalah kehendak Allah untuk dirinya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Sungguh mengharukan. Inilah teladan hamba Allah yang sejati. Rela pergi kemanapun Allah memimpin, rela serahkan kenyamanan pribadi, bahkan rela serahkan nyawa demi menyelesaikan tugas yang diberikan Sang Tuhan, yaitu Allah sendiri. Inilah contoh nyata bahwa kehendak Allah kadang melampaui kenyamanan pribadi. Berkat pemeliharaan fisik dan materi seperti yang sering diteriakkan dengan lantang oleh beberapa orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Ikut Tuhan pasti Tuhan pelihara, ikut Tuhan pasti bebas dari sengsara, ikut Tuhan hidup pasti berlimpah materi. Saudaraku, itulah contoh pelayanan yang berpusat pada diri, bukan berpusat kepada Tuhan. Ikut Tuhan penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Siap ketika Tuhan menyuruh pergi ke tempat yang baru, bertemu dengan orang-orang baru, ladang yang baru, dan seterusnya. Pemeliharaan Tuhan melampaui berkat materi, fisik, kenyamanan pribadi. Bukankah Yesus merupakan contoh sempurna orang yang melakukan kehendak Allah dengan sempurna, yaitu mati di kayu salib? Di mata manusia, Yesus orang yang paling malang, tetapi Alkitab justru menyaksikan bahwa Allah sangat memuliakan dia. Dalam Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Bagaimana dengan saudara? Siapkah ketika Allah utus ke dalam ladang pelayanan yang baru? Beranikah saudara merelakan kesenangan pribadi demi menjalani kehendak Allah? Hal yang ketiga yang menjadi kunci dari pelayanan Rasul Paulus yang perlu kita teladani, yaitu kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah. Dalam pembacaan kita ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Paulus sangat menyadari bahwa setelah ia pergi akan muncul serigala-serigala ganas yang akan mengacaukan jemaat, yaitu pengajar-pengajar palsu yang akan menarik orang dari ajaran yang benar. Dalam pembacaan kita pada ayat 29 dan ayat yang ke-30. Lalu Paulus tetap memutuskan untuk pergi. Selain poin yang kedua di atas, Paulus juga menyadari bahwa pelayanan adalah milik Allah. Allah yang akan memelihara jemaatnya, Allah yang akan terus memanggil generasi-generasi baru untuk melayani dia. Bahkan untuk kota Efesus, Allah telah memanggil dan meneguhkan para penatua menjadi gembala yang baru untuk pelayanan di Efesus. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-28. Allah melalui Roh Kudus menetapkan penilik untuk menjaga kawanan dombanya. Luar biasa. Ketika Allah memberi tugas pelayanan baru kepada Paulus, Allah tidak melalaikan jemaatnya. Ia menyediakan gembala-gembala baru untuk jemaatnya. Allah lah penilik pelayanan, Allah lah yang lebih
mencintai jemaatnya dibandingkan dengan siapapun. Nilai jemaat di mata Allah adalah luar biasa berharga. Nilai jemaat adalah nilai darah Kristus, karena jemaat diperoleh dengan mencurahkan darah Kristus. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-28. Bagian kita adalah mengerjakan pelayanan Allah sebaik-baiknya di dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Juga dalam tugas di dalam jemaat, marilah kita menjaga mereka dari serigala-serigala jahat dan memberi mereka firman agar terus bertumbuh. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-31. Tugas mulia yang dahulu dipercayakan kepada Paulus pada saatnya akan diregenerasikan kepada orang lain yang telah Allah panggil. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa pelayanan bukanlah milik kita, Allah lah sang pemilik pelayanan. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-32. Sudahkah kita sadar bahwa kita tidak akan selamanya melakukan pekerjaan yang kita kerjakan sekarang dan melayani suatu jemaat? Sudahkah kita mengerjakan dengan baik bagian kita selama masih dipercayakan? Sudahkah kita mempersiapkan pengganti-pengganti bagi pelayanan ke depan? Hal yang keempat yang menjadi kunci dari pelayanan Paulus yang perlu kita teladani adalah kesadaran bahwa pelayanan adalah kesatuan tubuh Kristus. Dalam pembacaan kita pada ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Hal terakhir dalam bagian ini yang dapat kita pelajari dari hidup Rasul Paulus adalah usaha untuk menyadarkan jemaat tentang kesatuan antara orang percaya sebagai suatu tubuh Kristus. Inilah hal yang sangat diperjuangkan Paulus dengan sepenuh hati. Jemaat di Yerusalem pada waktu itu adalah jemaat yang miskin secara ekonomi. Dalam perjalanan misinya, Paulus sering mendorong jemaat untuk mengumpulkan dana demi jemaat di Yerusalem. Itu dalam 1 Korintus 16 ayat 1, dalam 2 Korintus 9 ayat 1, dan juga dalam Roma 15 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Jemaat Efesus pun dimotivasi untuk ikut merasakan penderitaan sesama tubuh Kristus dan membantu mereka. Dan agar jemaat tidak salah paham, Paulus menegaskan motivasi hatinya. Dia tidak pernah menginginkan perak, emas, ataupun pakaian dari siapapun demi kepentingan pribadinya. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-33. Motivasinya tersebut terwujud dalam kehidupannya. Seharusnya sebagai hamba Allah, ia berhak dipelihara oleh jemaat, tetapi tidak mengambil haknya. Ia bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan teman-teman seperjalanannya. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-34. Itulah contoh nyata yang diperagakan sang rasul yang berasal dari pengajaran Yesus sendiri. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-35. Kesatuan gereja sebagai suatu tubuh begitu diperjuangkan oleh Paulus mengenai kesatuan ini. John Calvin mengatakan, melampaui tembok-tembok gereja berdiri gereja yang sebenarnya, gereja yang kudus dan am. Oleh karena itu, kesulitan dan penderitaan suatu jemaat di tempat lain adalah juga kesulitan dan penderitaan kita sebagai sesama orang percaya. Dan kesatuan ini bukan sekedar menjadi niat di hati ataupun ucapan di bibir, melainkan harus terwujud dalam tindakan. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk apa dan kepada siapa kita memberi? Kita memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia. Itu dalam Maliaki 3 ayat 10. Juga dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Kasihilah untuk sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Kasihilah sesamamu manusia. Agar kita dapat memberi dengan tepat, maka kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan pelayanan dan sesama kita yang menderita. Sudahkah kita peka terhadap pelayanan seperti Paulus? Di dalam berdiakonia di gereja ini, pelayanan pendidikan kesehatan, panti jompo fakir miskin, korban bencana COVID-19 dan sebagainya. Sesudah kita peka terhadap kebutuhan sesama di sekitar kita yang tidak terjangkau pelayanan gereja,
Mungkin mereka keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, atau kenalan kita, atau siapapun mereka. Marilah kita di new normal ini, kita memberi pertama-tama diri kita, waktu kita, perhatian kita, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan sesuatu bagi mereka sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kita kepada Roh Kudus. Marilah kita memberi sebagaimana Allah telah memberi. Maka kita akan merasakan bahwa memang benar firman Tuhan yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, untuk pengakuan iman rasuli saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita mengaminkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu dan kata-kata selanjutnya. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa, doa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan boleh mungkin berikan kepada kami sebagai persekutuan jemaat Bethlehem Kuala Kencana, dari rumah kami masing-masing dapat bersekutu bersama-sama di harimu yang kudus ini. Dan kami telah memuji memuliakan namamu, bahkan firman-Mu telah kami dengar. Tuhan memberkati firman-Mu, supaya firman itu dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kesatuan hati dari jemaat-Mu yang ada di jemaat Bethlehem Kuala Kencana, untuk mereka tetap memiliki kerinduan di dalam akan mencari Tuhan, walaupun Tuhan kami melakukan segala jenis bentuk persekutuan-persekutuan dari rumah kami masing-masing. Kami memohon roh kesabaran, roh kerendahan hati, roh keinginan untuk kami boleh terus ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk penyertaan dan perlindungan-Mu kepada seluruh jemaat kami di dalam menjalani kehidupan. Di dalam kami akan memasuki masa new normal ini, biarlah Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan,
hikmat-Mu, sukacita, semangat-Mu Tuhan. Supaya di dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami memasuki suatu kehidupan yang baru, kami dengan hikmat yang berasal dari Tuhan dapat menentukan, dapat memilih mana yang terbaik untuk kehidupan kami pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan terus sanggupkan dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan. Baik kami sebagai tukang ojek, pedagang-pedagang kecil, TNI Polri, pegawai negeri, karyawan, dan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu kami boleh terus dimampukan untuk dapat melakukan setiap pekerjaan itu dengan takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan dalam tugas rutin-rutin kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami sebagai kaum bapa, sebagai imam keluarga untuk dapat membawa keluarga-keluarga kami ke jalan yang benar, memberikan pengajaran-pengajaran seturut dengan kehendak-Mu, dan juga Tuhan berkati ibu-ibu di dalam menata layani keluarga-keluarga kami, supaya penata layanannya dilakukan, dapat menghadirkan kedamaian kesejahteraan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, berkati mereka sekalian di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam masa studi mereka, di dalam masa mereka mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan terus ikut campur tangan, supaya anak-anak kami ini Tuhan boleh mendapatkan yang terbaik yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang di dalam pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan tolong mereka, biarlah lewat pertolongan-Mu Tuhan, pergumulan apapun yang dialami sekarang ini, mereka terus dimampukan dan dikuatkan untuk dapat keluar sebagai pemenang dari setiap masalah persoalan yang dihadapinya. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan tolong hiburkan supaya lewat penghiburan-Mu Tuhan, mereka tidak larut di dalam kedukaannya, tetapi mereka mau bangkit untuk keluar dari kedukaan dan dapat menjalani kehidupan dengan semangat yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk janda duda, anak yatim yang ada dalam jemaat kami, berkati mereka sekalian di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini terbaring karena sakit dimanapun mereka berada. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, supaya mereka dapat pulih dan sembuh secara total dari sakit apapun yang dideritanya. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk mereka yang sementara dalam pemulihan, biarlah Tuhan ikut campur tangan, supaya usaha kerja yang dilakukan Tuhan boleh mendapatkan hasil untuk mereka mendapatkan pemulihan secara total yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Bapa di surga untuk program-program kerja kami yang ada dalam Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan berkati kami sekalian, tambahkan hikmat-Mu kepada kami, supaya kami dapat melakukan setiap program-program yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, yang kami sudah putuskan bersama. Di dalam keputusan-keputusan yang kami sudah ambil, biarlah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dapat menjalankan setiap keputusan yang kami tentukan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan saat ini lewat online. Tuhan ikut campur tangan, Tuhan memberkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Fasilitas yang kami pakai, biarlah setiap kami yang mendengar Tuhan dapat menjadi saluran berkat kepada kami, dan biarlah kami boleh terus diberi semangat untuk dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh berlangsung di dalam jemaat melalui online yang boleh kami pergunakan untuk dapat menyampaikan maksud-Mu kepada setiap jemaat yang ada di Bethlehem Kuala Kencana. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ikut menopang di dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian, supaya lewat berkat-Mu Tuhan kami boleh dengan penuh kesabaran, ketenangan, dengan hikmat-Mu untuk dapat mempersiapkan segala pelayanan ini dan akan diikuti dengan baik oleh seluruh jemaat-Mu yang ada. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kota di mana kami ada, kota Kuala Kencana, kota Timika. Berkati kota ini Tuhan, supaya kami boleh hidup di atas kota ini dalam damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk persiapan panitia, untuk mempersiapkan akan kelangsungan ibadah di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Berkati mereka sekalian dengan hikmat-Mu, supaya mereka dapat betul-betul dapat mempersiapkan dengan baik seluruh persiapan yang akan kami gunakan ketika waktu Tuhan untuk mengizinkan kami boleh beribadah di dalam rumah Tuhan di tempat ini.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perusahaan PT Freeport Indonesia. Berkati perusahaan ini, jauhkan perusahaan ini dari segala hal-hal yang akan menghambat jalannya perusahaan ini, dan terlebih berkat-Mu di atas pimpinan-pimpinan PT perusahaan ini Tuhan, supaya setiap kebijakan yang diambilnya Tuhan, mereka dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada setiap karyawan yang ada di PT Freeport Indonesia. Kami terlebih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak GKI yang ada di PT Freeport Indonesia. Berkati mereka sekalian dalam tugas dan tanggung jawab, supaya mereka dapat melakukan setiap pekerjaan itu dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pemerintah kami di dalam masa new normal ini. Berkati mereka sekalian supaya mereka juga ikut dapat mempersiapkan dengan baik fasilitas yang akan menopang kami di dalam akan menjalani kehidupan sebagai bagian dari masyarakat yang ada di tempat ini. Bapa di surga, para medis kami juga mau berdoa biar Tuhan memberkati mereka, tutup bungkus kuasa dengan Roh-Mu yang kudus kepada mereka sekalian, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk dapat memutus mata rantai dari virus corona ini. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan jemaat yang ada di Bethlehem Kuala Kencana Tuhan, di dalam menjalani kehidupan new normal ini, Tuhan ikut mencampur tangan di dalam seluruh rencana usaha kerja mereka, supaya mereka Tuhan betul-betul dapat mempersiapkan dengan baik di dalam akan memasuki sesuatu kebiasaan yang baru. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami Tuhan di dalam ibadah yang kami langsungkan dari rumah kami masing-masing saat ini, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Berkati seberapapun persembahan yang kami berikan, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk menopang penata layanan-Mu di jemaat klasis bahkan sampai sinode. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberikan pengucapan-pengucapan syukur mereka, karena hari-hari istimewa yang Tuhan mungkinkan untuk mereka alami di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Mereka memberi pengucapan syukur karena hari ulang tahun pernikahan, dan ucapan-ucapan syukur yang lain. Berkati pemberian-pemberian yang dapat diberikan saat ini, dan lengkapi sukacita mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk mereka sekalian merasakan kebahagiaan di dalam hari sukacita yang boleh dialami saat ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberikan perpuluhan. Berkati perpuluhan yang diberikan Tuhan, supaya perpuluhan itu juga dapat menopang untuk pekabaran Injil-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberi, untuk akan menopang komitmen-komitmen iman. Berkati mereka sekalian, dan kami juga mau berdoa untuk mereka yang mengelola persembahan ini. Berkati mereka supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, terimalah kami semua sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 189 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ayat pertama kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, dan kata-kata selanjutnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita selesai, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.